Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah akan membahas masih di sekitar penelitian kualitatif, yaitu karakteristik peneliti kualitatif. Topik ini saya angkat adalah berdasarkan bahwa dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman di kolom komen juga di email bahwa apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, kebanyakan mengapa teman-teman memilih kualitatif biasanya adalah karena tidak mau penelitiannya menggunakan statistik misalnya. Dengan pertimbangan tidak menguasai atau kurang menguasai statistika. Atau kemungkinan merasa matematikanya lemah, matematikanya kurang menguasai sehingga ya udah saya memilih penelitian kualitatif. Kemudian masih juga ada pertanyaan sebetulnya mana yang lebih mudah, kualitatif atau kuantitatif, masih dipertanyakan. Sebetulnya pada video terdahulu sudah saya gambarkan mudah atau tidak mudahnya, ada beberapa pertimbangan sudah saya sajikan pada video terdahulu. Kemudian lama atau cepatnya, atau misalnya cepat lulus atau lama lulus dan sebagainya, itu sudah pernah saya tayangkan pada video terdahulu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan selain pertimbangan disiplin ilmu, ada beberapa yang harus dipertimbangkan sebagai karakteristik peneliti kualitatif. Artinya, kalau teman-teman ingin meneliti penelitian kualitatif, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Sehingga nanti bisa mengambil keputusan, saya akan meneliti kuantitatif atau kualitatif setelah mendengarkan beberapa pertimbangan ini. Oh ya, kalau gitu saya akan kualitatif. Oh, kalau begitu saya penelitiannya akan pendekatan kuantitatif. Nah, sekarang apa saja yang pertimbangannya? Kita simak berikut ini. Yang pertama, jika teman-teman memiliki wawasan yang sangat luas di bidang disiplin ilmunya, gitu, sangat mendalam, ini adalah karakteristik yang pertama. Jadi, kalau mau meneliti pendekatan kualitatif, itu harus memiliki wawasan yang luas di bidang ilmu yang ditekuni. Jadi tidak ada keraguan, yakin betul bahwa saya betul-betul memahami konteks dari program studinya, dari keilmuan yang ditekuni selama sekian semester. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, terutama komunikasi interpersonal, dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Kenapa? Karena di dalam penelitian kualitatif nanti akan ada wawancara antara peneliti dengan responden atau yang disebut partisipan. Jadi wawancaranya itu tidak seperti penelitian kuantitatif, ada pedoman yang dengan wawancara tertutup, tapi pada kualitatif wawancaranya terbuka. Nah, bagaimana kemampuan menggali informasi itu sangat diperlukan. Jadi bisa jadi pertanyaannya dengan bentuk snowball. Jadi pertanyaan nomor 1 kemudian berkembang. Misalnya teman-teman punya pedoman ada 5 pertanyaan yang secara berurut, nomor 1 dulu, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tidak seperti itu dalam prakteknya. Bisa jadi setelah nomor 1 loncat ke nomor 3. Jadi lalu pindah ke nomor 5, balik ke nomor 3, ke nomor 2 dan seterusnya. Jadi bayangkan kalau ada 10 pertanyaan. Nah, jadi ini adalah kemampuan mengolah bagaimana wawancara itu. Yang penting misalnya 5 atau 10 pertanyaan, contohnya 10 pertanyaan deh. Kalau misalnya 10 pertanyaan sudah disajikan, disiapkan, itu belum tentu dalam prakteknya berurutan dari nomor 1 sampai 10 kita mendapatkannya. Bisa jadi ada turun dulu, naik lagi, tapi yang penting adalah 10 pertanyaan dari teman-teman yang akan ajukan kepada
partisipan itu selesai. Nah, selesainya belum tentu berurut. Nah, kenapa kemampuan komunikasi itu sangat diperlukan? Itulah sebabnya. Jadi, apa yang sudah kita rencanakan di daftar pertanyaan wawancara terbuka itu bisa tercapai jika kemampuan komunikasinya baik. Jadi tidak terasa bahwa partisipan itu sedang diwawancara secara kaku, formal gitu. Jadi biasa suasananya seperti ngobrol gitu, itu lebih baik. Dan komunikasi kelompok ini diperlukan jika teman-teman akan menggunakan metode FGD, Focus Group Discussion, misalnya 5 atau 6 orang. Di dalam menggali informasi yang mendalam, maka diperlukan ada diskusi kelompok, menggali informasi secara kelompok. Kalau tidak mempunyai keterampilan komunikasi kelompok, maka ini tidak akan tercapai, tidak akan sukses ya. Jadi saya ulangi, kemampuan komunikasi itu sangat diperlukan bagi peneliti kualitatif. Apakah itu komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik peneliti kualitatif yang ketiga adalah memiliki kemampuan menciptakan hubungan baik. Jadi kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi, kamu juga harus punya kemampuan menjalin hubungan baik. Gimana caranya? Ya, itu harus coba di introspeksi. Punya nggak kemampuan ini gitu? Kalau tidak punya, nggak usah melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Artinya begini, satu, kamu tidak mudah tersinggung, juga mampu mengatasi masalah dengan konteks sosial yang pada saat kamu bertanya, kelihatan ekspresi dari partisipan yang tidak suka misalnya, atau dia tersinggung dengan pertanyaanmu. Nah, itu kamu punya strategi untuk cepat sekali mengembalikan suasana itu, mengembalikan emosi yang tadi tidak stabil, emosi negatif dari partisipan. Kamu mampu punya keterampilan untuk mencari suasana yang menyenangkan sehingga komunikasi yang tadi kurang baik cepat kembali baik. Atau mungkin komunikasi yang kurang lancar itu bisa kamu ciptakan sedemikian rupa terjadilah hubungan baik. Nah, ini harus dilatih. Dan introspeksi, apa kamu punya nggak keterampilan itu? Kalau punya, silahkan melakukan penelitian kualitatif. Yang keempat adalah peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sosial yang kamu punya gitu. Karena di dalam penelitian kualitatif, peneliti itu mewawancarai partisipan itu selain mendengarkan jawabannya, juga melihat ekspresinya dan kemudian lihat situasi di sekitarnya juga. Nah, kalau kamu mampu seperti itu, berarti kamu termasuk memiliki kualifikasi bagus sebagai peneliti dari pendekatan kualitatif. Lalu yang kelima ini kaitan dengan wawancara tadi. Yang kelima adalah memiliki daya ingat yang luas, tahan lama. Kemudian ini diperlukan dalam rangka melakukan observasi. Jadi misalnya metodenya wawancara, kemudian ada metode observasi. Nah, pada saat melakukan observasi itu daya ingat yang luas, daya ingat yang cepat, tahan lama itu sangat diperlukan. Karena nanti begitu pulang sampai di rumah, kemudian menganalisis data, maka kamu akan mengingat berbagai macam ekspresi, situasi, fenomena apapun yang ada di lapangan pada saat melakukan observasi dan wawancara. Jadi betul-betul ini ingatan yang luas dan tahan lama itu diperlukan ya. Kemudian yang keenam adalah mampu berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa yang baik itu ada dua. Bahasa Indonesia baik artinya terutama berbahasa lisan pada saat mengambil data, nanti berbahasa tulisan pada saat kamu menjelaskan
hasil penelitianmu secara tertulis. Kemudian yang kedua juga harus memperhatikan keterampilan dan penguasaan bahasa daerah di mana tempat penelitianmu dilaksanakan. Ini penting. Tadi kan ada tuh persyaratan menjalin hubungan baik. Nah, menjalin hubungan baik itu diantaranya adalah menggunakan bahasa daerah tempat penelitian tersebut. Yang kemudian yang ketujuh adalah mempunyai keterampilan menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk tertulis gitu. Jadi terutama bagi teman-teman yang biasa menulis ini bagus. Jadi kamu punya nggak kemampuan itu ke dalam tulisan yang luas dan mendalam gitu. Karena kalau tidak, nggak usahlah melakukan penelitian kualitatif. Sebab kalau penelitian kualitatif, itu tadi kemampuan menerjemahkan segala fenomena yang diobserv, yang diwawancara di dalam situasi penelitian, yang ada dalam pikiranmu itu dituangkan dalam bentuk tertulis secara deskriptif. Ya. Kemudian persyaratan yang ke-8 adalah waktu. Ya, kalau kamu punya cukup waktu luang, nah peneliti ini punya cukup waktu luang, silahkan melakukan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif ini memerlukan waktu yang leluasa. Artinya, misalnya begini, pada saat kamu pulang dari lapangan, hasil meneliti kemudian dituangkan di dalam bentuk laporan, lalu ada sesuatu yang belum tercapai dengan kesesuaian dengan masalah dan tujuan penelitian, tidak menutup kemungkinan kamu harus balik lagi ke lapangan menemui sumber-sumber yang relevan, bisa informan, bisa partisipan, dan lain-lain. Jadi ini betul-betul butuh waktu yang leluasa. Berapa lamanya ya tergantung perencanaan penelitian yang telah kamu rencanakan. Kemudian juga yang berikutnya adalah kenapa lama? Karena di dalam penelitian kualitatif itu tidak bisa kita menggunakan enumerator. Jadi kalau penelitian kualitatif, andai misalnya yang wawancaranya banyak, peneliti bisa menggunakan enumerator yang sudah terlatih, ya, yang persepsinya sama, sudah terlatih. Kemudian katakanlah misalnya ada 100 orang responden misalnya, akan menggunakan enumerator, ya 2 misalnya 3 dengan peneliti jadinya. Itu di dalam penelitian kuantitatif bisa, ya. Tapi dalam penelitian kualitatif sebaiknya tidak menggunakan enumerator, ya. Jadi bisalah kita katakan idealnya tidak bisa menggunakan enumerator. Kenapa? Karena nanti tidak asli, ya, tidak asli. Jadi originalitas itu tidak bisa tercapai jika penelitiannya memanfaatkan enumerator membantu pekerjaan peneliti. Jadi dalam kualitatif peneliti harus melaksanakan sendiri bagaimana mengambil datanya itu supaya mendapatkan informasi yang pertama dan original gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang di dalam penggunaan waktu ini adalah kenapa lama, itu juga peneliti harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, seberapa cepat ya tergantung keterampilanmu sebagai peneliti. Kalau kamu cepat beradaptasi dengan lingkungan, biasa cepat. Kalau kamu termasuk orang yang agak sulit beradaptasi dengan lingkungan di mana kamu akan melakukan penelitian, berarti membutuhkan waktu yang agak lama, agak luang. Balik lagi sampai betul-betul mampu berkomunikasi dengan baik, terjalin hubungan baik, baru kita dapat melaksanakan wawancara. Sebab kalau tidak, data yang kita harapkan akan ditutup oleh partisipan. Mungkin merasa khawatir ya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu memiliki 8 kriteria peneliti kualitatif, bismillah kamu melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Tapi kalau tidak, misalnya 50% kamu tidak memilikinya, lebih bagus memilih yang kuantitatif. Ya, jadi saya garis bawahi lagi, di dalam memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif, jika teman-teman hanya didasarkan kepada pertimbangan kurang mampu di dalam ilmu statistika atau matematika, itu keliru. Karena di dalam analisa data itu sudah ada software yang bisa kita gunakan. Dan kita bisa minta bantuan orang lain untuk mempelajarinya dan menggunakan itu bersama-sama dengan yang ahli. Jadi tidak perlu takut untuk melaksanakan penelitian kuantitatif. Kalau kamu yakin penelitian yang sudah direncanakan atau judulmu yang sudah di ACC itu pendekatannya kuantitatif, ya bismillah, nggak jadi masalah. Ya, jadi saya garis bawahi sekali lagi, di dalam menentukan penelitian kualitatif, janganlah semata-mata karena kamu takut untuk melaksanakan proses analisa datanya melalui statistik. Jadi itu keliru ya. Jadi tadi ya yang 8 sudah saya sampaikan. Itulah pertimbangan karakteristik peneliti kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan makin banyak yang mengambil manfaat dari pengetahuan ini. Jangan lupa subscribe dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.